Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak
Saudara umat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Demikian ayat pembimbing Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-10b. Umat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dianugerahi hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan kiranya Roh Kudus juga berkenan menolong dan mendorong kami untuk mampu mengerjakannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan, manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal selama-lamanya.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, seperti biasa dalam kebersamaan di rumah masing-masing. Saya mau katakan shalom dan mari jabat tangan kanan kiri di dekat Bapak Ibu untuk dijangkau anggota rumah. Katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari ini. Sesuai dengan Sabda Guna Krida, Sabda Guna Dharma, kita dituntun pada terang tema kegigihan, dan ketekunan dalam melayani. Bapak Ibu, kisah ini bermula ketika Paulus berada di Efesus dan menyampaikan tentang beberapa pokok menarik yang terjadi di Korintus. Sebenarnya ada dua kisah. Kisah yang pertama tentang bagaimana ia berjumpa dengan beberapa murid, versi 1, dan kisah kedua bagaimana kemudian dia berjumpa dengan murid-murid yang lain dan mengalami penolakan. Lalu bagaimana dia mengatasi penolakan itu. 3 hal ini saya mau berbagi dengan saudara. Ternyata di sana itu sudah ada orang yang percaya. Tapi kalau saudara membaca ayat 2, 3, dan 4, kata percaya, ada beberapa murid disebut, bukan percaya, disebut ada murid, berarti bicara soal pengikut, tapi tidak memberi penjelasan ini pengikutnya siapa. Tidak diberi penjelasan. Tapi kalau kita baca ayat 2, 3, ayat yang keempat, kita menemukan sepertinya yang dimaksud dengan murid ini adalah mereka orang Yahudi yang dulunya berbuat dosa, lalu kemudian bertobat dan berhenti berbuat dosa. Hal ini secara samar terlihat di ayat yang keempat, ketika mereka menerima baptisan Yohanes. Paulus sangat berkepentingan dengan itu. Dia selidiki, kalau ini adalah orang-orang yang sudah percaya, dia tanya, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus? Ternyata belum. Persoalannya adalah sebab mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Bapak Ibu mundur sedikit, apa itu baptisan Yohanes? Ayat 4 bilang itu baptisan pertobatan. Yohanes menyiapkan jalan untuk Yesus masuk, sehingga di Sungai Yordan, kalau saudara bacakan di awal-awal Injil itu, sesudah kisah kelahiran Yesus Kristus, Yohanes berteriak dengan begitu keras untuk mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan dia kemudian membaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan Yohanes itu kaum Eseni punya tradisi, padang gurun itu barangkali setara dengan engkau masuk dalam persekutuan ini, yaitu kelompok yang bertobat. Tidak disebutkan dia ucapkan kalimat apa, tidak disebutkan. Barangkali cuma menuangkan air sebagai simbol engkau diterima di komunitas kumpulan orang yang telah berhenti berbuat dosa alias bertobat. Jadi itu yang dimaksud dengan baptisan Yohanes. Mereka disebut para murid karena mereka telah meninggalkan dosa. Dan itu bagi Paulus ada persoalan. Sebab kalau cuma tidak berbuat dosa, cuma bertobat, tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tetap tidak bisa diselamatkan. Sebab orang yang diselamatkan adalah orang yang bukan saja berhenti buat dosa, tapi dosanya yang lalu diampuni oleh Tuhan. Dan proses pengampunan itu hanya melalui darah Kristus. Karena itu perlu untuk dibaptis kembali, menerima Yesus Kristus. Dan kalau kemudian Alkitab berkata, itu dibaptis ayat yang kelima, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, saudara harus merujuk Matius pasal 28 ayat 19. Saya sangat yakin redaksi Dr. Lukas menulis dibaptis dalam nama Yesus, dia merujuk pada Matius 28 ayat 19. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa saya pastikan itu? Sebab itulah satu-satunya redaksi pembaptisan yang diamanatkan dan tidak mungkin diselewengkan sehingga hanya bilang aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus. Gak mungkin. Tetapi yang dimaksud oleh Dr. Lukas yaitu baptisan yang diajarkan oleh Yesus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Langsung terima Roh Kudus. Itu dia yang dimaksud dengan apakah kamu menerima Roh Kudus. Dan benar saudara, ini termanifestasi. Roh Kudus yang kemudian diturunkan pada mereka melalui konfigurasi baptisan Yesus Kristus, yaitu baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, mereka kemudian menerima Roh Kudus ditandai dengan manifestasi.
Roh Kudus. Jadi manifestasi itu bentuk nyata dari hadirnya Roh Kudus. Dan ditandai itu mereka berbahasa roh dan bernubuat. Saya tidak akan bicara tentang apa arti bahasa roh dan bernubuat, karena beberapa bulan lalu bukankah sudah disampaikan kepada saudara perbedaan nyata di kondisi mana bahasa roh boleh dipakai dan di posisi mana tidak bisa digunakan, dan hanya boleh bernubuat yang dianjurkan oleh Paulus. Oke, ini catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, Paulus melakukan tanggung jawab pelayanan itu di rumah ibadat. Tolong dicatat dan ingat baik-baik, itu berarti bicara soal sinagoge. Itu lihat di ayatnya yang ke-19. Ayat 2 dan seterusnya itu kita menemukan di mana itu ditulis, mereka di rumah ibadat. Itu berarti di sinagog. Ketika dilakukan di sinagoge, ternyata ada orang yang menolak. Tapi cara Paulus adalah dia menyampaikan dengan luar biasa. Tolong lihat ayat yang ke-8. Ayat 8 dia begini. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 8. Itu di sinagoge. Ayat yang ke-8. Penginjilan dilakukan di kumpulan orang di rumah ibadat Yahudi. Kalau sinagoge itu rumah ibadat Yahudi, Alkitab menyebut dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Dialogomenos itu dan kai puteon itu DP arti begini Bapak Ibu, berdialog, berargumentasi, mendorong, bahkan memaksa sampai yakin. Bagaimana ya terjemahan bebasnya? Berbicara terus menerus dan kalau boleh sedikit memaksa supaya mereka mau yakin itu. Jadi dia berdebat itu, terjadi perdebatan di situ, terjadi dialog di situ, terjadi argumentasi di situ. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dia pun ditolak. Bahkan di ayat yang ke-9 itu mengerikan. Ada kalimat mengumpat, kakologauntos, itu memang mengumpat, tapi sebenarnya bahasa lebih tepatnya mengutuk jalan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan arti mengutuk. Apa reaksi Paulus ketika ditolak? Alkitab mengatakan di ayat yang ke-9, dia tinggalkan mereka. Lalu dia pisahkan mereka dari orang-orang lain. Dia pisahkan para murid dari orang-orang lain. Ada dua yang dia buat. Dia meninggalkan mereka yang menolak. Pertanyaan saya, kok bisa sih Paulus tinggalkan orang yang tersesat? Kok segitu sih dia menyerah? Kenapa dia tidak berusaha meyakinkan mereka? Kalau saya sebut tadi tentang dialogomenos tadi, itu sudah kelewatan usaha. Dan kalau saya menyebut dengan kata mengutuk tadi, atau mengumpat tadi, itu reaksi yang luar biasa. Berarti kegiatan berupaya itu sudah dilakukan. Tapi mereka tetap menolak. Saya yakin Matius pasal 7 ayat 6 tepat untuk kondisi ini. Jangan memberi mutiara pada babi. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Paulus. Sehingga kalau mereka sudah mengutuk jalan Allah dan mengumpat jalan Allah, oke, selamat jalan. Karena tidak tepat mutiara ini dikasih ke babi. Tidak dianggap berharga dan diinjak-injak dan tidak bernilai. Lalu apa yang dia buat kedua? Mengamankan yang sudah percaya. Betul toh? Dia pisahkan para murid dari kelompok ini. Ini tindakan luar biasa dan saudara harus perhatikan. Ketika dia tinggalkan orang yang tidak percaya itu dan menolak, dia amankan yang sudah percaya. Sangat penting untuk langsung melindungi mereka yang percaya supaya jangan si pengumpat-pengumpat ini berhasil mempengaruhi. Oke, ini catatan kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu. Apakah betul seperti yang saya katakan tadi, Paulus cepat menyerah? Tidak ternyata. Kalau saudara baca itu di ayat yang ke-10, kita menemukan dia bertahan di situ 2 tahun. Tetapi karena dia ditolak di sinagog, dia kemudian mengajar di satu ruangan kuliah namanya ruangan Tiranus. Beberapa penafsir berkata kemungkinan Paulus menyewa ruangan kuliah itu. Bapak Ibu, di daerah Efesus itu juga tradisi Yunani sangat kuat, yang mereka sangat menyukai ilmu pengetahuan, jadi kelas-kelas itu pasti ada. Dan salah satu kelas itu disewa.
dipakai oleh Paulus yang disebut dengan ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Dan ending cerita adalah semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja orang Yunani, tapi juga orang Yahudi. Saya lagi bayangkan begini Bapak Ibu, andai kata Paulus ngotot di sinagog, di rumah ibadah orang Yahudi, ngotot bercerita terus menerus, orang yang tidak bersunat yaitu orang Yahudi tidak bisa masuk. Tapi justru ketika dia keluar dari sana dan dia pindah ke tempat kuliah Tiranus itu, orang Yunani bisa masuk. Orang Yunani kan tidak bersunat, tidak boleh masuk sinagog. Tapi justru ketika dia pindah ke ruang kelas itu, Yunani bisa masuk. Dan justru orang Yunani juga dimenangkan, plus orang Yahudi. Bahkan Alkitab berkata, ini dia, dari pantang menyerahnya Paulus, bahkan tercatat banyak mujizat yang dikerjakannya. Ayat 11, ayat 12 bilang, bahkan barang apapun bekas dia pakai bisa jadi mujizat. Bisa menempel kuasa Allah di situ untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, ditolak itu hal yang biasa. Saya mau bilang, mengalami penolakan, ditolak, dan begitu banyak orang yang menolak, atau begitu banyak orang di dunia ini mengalami penolakan, itu hal yang biasa. Yang tidak biasanya adalah, atau yang luar biasa adalah, reaksi orang ketika ditolak. Itu yang perlu dilihat. Ada orang ditolak langsung mundur, ada yang ditolak langsung down, ada yang ditolak langsung putus asa. Itu kategori biasa, itu semua umumnya terjadi begitu. Yang luar biasa adalah ketika ia ditolak lagi, terus ditolak, dia tetap maju untuk kebenaran. Paulus adalah tipikal ini. Andai kata ketika 3 bulan di Efesus, dia ditolak dan dia tinggalkan Efesus, tidak sampai 2 tahun, saya tidak yakin ada jemaat Efesus yang dibentuk. Dan saudara tidak akan menemukan kitab surat Paulus kepada di Efesus, tidak ada. Kalau kemudian Paulus berhenti pada titik penolakan, ini hal yang saya mau katakan yang pertama. Kegigihan adalah orang yang siap menghadapi hambatan apapun. Maka hari ini firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara, siapapun saudara yang pernah mengalami penolakan, siapapun saudara yang rasanya pernah alami hambatan, dihambat orang lain atau dihambat oleh kondisi dan keadaan, saya mau bilang, kalau saudara mengeluh, aku dihambat, aku ditindih, aku ditolak, saya akan jawab, banyak orang alami itu. Kalau engkau ingin menjadi satu di antara sekian banyak orang adalah, engkau berani bangkit lagi, hadapi lagi, jatuh, bangkit lagi, dan hadapi lagi. Itu baru luar biasa. Kalau cuma ditolak, banyak orang ditolak. Penolakan itu hal yang lumrah, penolakan itu hal yang biasa. Yang luar biasa adalah bangkit lagi. Dan Paulus ada di sisi itu. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, ini rasul yang luar biasa. Mentalitas tahan uji itu. Kalau Bapak Ibu baca kisah rasul bagus, karena Bapak Ibu akan tahu lahirnya Korintus, lahirnya Efesus, lahirnya Roma. Bapak Ibu akan tahu. Saya sudah baca tentang kisah rasul dan saya simpulkan, tidak ada satupun yang tidak mengalami penolakan di kota-kota itu. Selalu ada. Tetapi dia tetap punya strategi jitu untuk itu. Dan hari ini dari sekian banyak strategi itu dibagi buat kita, yaitu kalau memang kemudian keruh itu terjadi, kelompok ini tidak bisa lagi untuk diajak berbicara, atau mereka adalah biang kerok dari semua masalah, jangan tetap tinggal di situ. Paulus bilang keluar dan lakukan benteng baru untuk mereka yang rasanya bisa diarahkan. Adalah lebih baik memupuk kualitas mereka yang bisa diarahkan daripada dengan mutlak sudah ditolak dan pasti tidak diterima. Karena memang kan Alkitab mengatakan soal tadi dialogomenos dan kokologontos, itu mencaci Allah, mengutuk jalan itu udah pasti orang dulu nggak mau terima. Daripada
bersikeras di situ, Paulus pilih luar biasa. Dia kasih tinggal dan dia cari jalan baru. Mentok di situ. Dia nggak akan naik di situ. Berusaha robohkan, nggak bisa. Nggak mampu dia. Yang dia buat adalah dia bikin jalan baru. Apa jalan barunya? Ruang kuliah Tiranus. Tujuannya dapat? Dapat. Apa itu? Memenangkan jiwa. Dapat toh? Jadi ada banyak jalan ke Roma. Hal kedua yang saya mau katakan, kegigihan juga bukan cuma soal kemampuan untuk hadapi penolakan. Kegigihan juga adalah kesediaan saudara untuk mundur satu langkah dan mencari peluang langkah baru mencapai target yang sama. Oh begitu. Jadi kita diajak berhikmat. Orang yang gigih bukan cuma hadapi penolakan, tapi orang yang gigih adalah orang yang mampu memikirkan cara lain untuk mencapai target yang sama. Dan Paulus berhasil di titik itu. Terakhir Bapak Ibu, setiap hal yang dikerjakan oleh orang-orang yang setia dan berita tentang kerajaan Allah, kalau bilang menyampaikan kerajaan Allah itu berarti tentang Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, itu selalu didampingi oleh Tuhan. Hal ini terlihat di ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kalau cuma modal berargumentasi, Paulus jempolan, dia sekolah khusus kok. Bahkan dia salah satu orang muda yang bisa merekomendasikan Stefanus bisa dilempar atau enggak. Di Kisah Rasul pasal 2 atau 3 itu, di awal-awal. Bukan cuma modal kepintaran Paulus ternyata. Keberhasilan itu terlihat dari kuasa Allah yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Paulus di Efesus. Maka hal ketiga saya mau tutup begini kepada Bapak Ibu. Hadapi tantangan. Yang kedua, mundur selangkah untuk melihat peluang yang baru tapi mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, jangan bekerja sendiri, jangan berjuang sendiri, libatkan Tuhan dalam tiap gerakan apapun yang saudara mau lakukan untuk mencapai kesuksesan. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Bapak Ibu, bulan-bulan ini, bahkan minggu-minggu ini, selingkup sinodal, hampir semua GPIB menyelenggarakan bina pengurus Pelkat yang baru, dan beberapa telah melakukan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Pengurus-pengurus yang baru terpilih, pelayan-pelayan yang baru terpilih, termasuk Piniel. Kita punya pengurus-pengurus yang baru dan pelayan-pelayan yang baru, stok lama. Mereka yang digandeng lagi untuk tetap setia berkarya. Saya mau titip semangat Paulus ini kepada saudara di Piniel ataupun siapapun saudara yang baru saja diteguhkan sebagai pelayan PAPT, sebagai pengurus Pelkat. Jangan mau cepat mundur. Jadilah seperti Paulus yang gigih maju, mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Ditolak, hadapi benteng, hadapi yang menahan saudara untuk maju, itu hal yang biasa. Kalau saudara mau jadi luar biasa adalah saudara jatuh, tapi bersedia bangkit lagi, mencari cara menembus target pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab tidak pernah mungkin saudara dibiarkan sendiri melaksanakan panggilan itu. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan seluruh warga GPIB dimanapun berada, pada bulan Oktober ini kita melaksanakan juga perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengarkanlah penjelasan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum melaksanakan sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus untuk mengingat dan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberikan makanan dan minuman oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Maka tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkanlah kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk berdiri, untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka biarlah damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu.
Damai sejahtera bagi kita. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena itu, ambillah. Dan sekarang makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan yang atasnya kita pakai mengucap syukur saat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Karena itu, ambillah. Dan sekarang mari minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Sehingga
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang menganugerahi kami pekan yang baru. Di hari Minggu, hari pertama ini, hari kudus bagi Tuhan, kami boleh berhimpun bersama, memuliakan nama-Mu, bahkan diberikan kesempatan untuk menikmati meja Tuhan melalui sakramen perjamuan yang diluaskan di rumah masing-masing kami. Biarlah firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan, dan firman yang kelihatan melalui sakramentum, yaitu sakramen perjamuan ini, mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang tak terukur, begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas. Mengingatkan kami betapa kami dikasihi Engkau, hingga ketika kami mengalami penolakan atau bahkan kegagalan sekalipun, kami tidak akan menyerah. Kami mengalami kebuntuan dan kesulitan ketika giat melayani, kami tidak akan menyerah. Sebagaimana Paulus menikmati kuasa kasih Tuhan yang mendampingi, tolonglah kami untuk terus maju, kalaupun jatuh akan bangkit lagi, menembus penghalang bersama Tuhan, menggapai masa depan dan cita-cita, termasuk tujuan mulia untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di kesempatan syafaat ini hamba berdoa bersama umat Tuhan di rumah masing-masing untuk menyerahkan pemerintah, negara dan bangsa kami, Indonesia, Sumatera Selatan dan kota Palembang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasihanilah negeri ini. Kami mohon pulihkanlah bangsa ini dan dunia ini. Ketika kami sedang berupaya sebagai masyarakat, berupaya untuk disiplin dengan protokol kesehatan, pemerintah dan beberapa elemen bangsa, beberapa pihak tertentu sedang juga berupaya untuk menemukan vaksin yang tepat dari virus ini, baik tingkat nasional maupun tingkat dunia. Bahu-membahu mengupayakan ini. Berkatilah tiap jeri lelah dan upaya ini, biar suatu waktu di suatu saat yang Tuhan tentukan, negeri ini, bangsa ini, dunia ini kembali pulih. Kami menikmati badai ini berlalu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tak henti kami menyerahkan anak-anak kami dalam dunia pendidikan yang dilakukan secara online. Anak-anak yang sedang menyelesaikan tanggung jawab akhir pendidikan mereka. Ada yang sudah selesai dan sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan dan menikmati itu. Beberapa juga dalam pergumulan untuk pasangan hidup. Apapun untuk anak-anak kami, satu demi satu kami sebut nama-nama mereka di hadapan Tuhan, masing-masing dengan keluarga, masing-masing dengan rencana mereka. Berkatilah anak-anak kami, berkenanlah Tuhan. Mereka kiranya tidak meminta-minta roti, tanda bahwa penyertaan Tuhan ada untuk membuat mereka bermasa depan di dalam Tuhan. Usaha dan pekerjaan yang kami buat, baik oleh kepala keluarga atau ibu rumah tangga, bisnis yang sedang kami rintis, atau beberapa yang akhirnya harus kami bangun kembali karena mengalami beberapa kejatuhan karena kondisi pandemi ini. Beberapa sedang mengupayakan hal-hal terbaik untuk masa depan keluarga. Apapun bentuknya upaya kami bawa semuanya di hadapan Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan, Engkau memberkati. Bukalah tingkap berkat-Mu dari tiap upaya dan kerja yang dilakukan, sehingga segala sesuatu kemudian boleh kami lihat. Perjalanan dan kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan ini membuat kami mengerti sumber berkat tetap ada pada Tuhan, tapi kami juga diajak untuk terus mengupayakan dan mengerjakannya. Beberapa sedang sakit,
Beberapa sedang bergumul dengan persoalan-persoalan tertentu termasuk duka. Beberapa sedang kehilangan barangkali pengharapan karena beban yang begitu berat harus dipikul. Satu persatu mereka dalam nama Tuhan Yesus, tiliklah ya Tuhan. Yang berduka hiburkanlah, yang sakit Tuhan pulihkanlah, yang mulai bimbang teguhkanlah iman dan pengharapan mereka. Supaya tiap-tiap orang yang sedang berada dalam titian sulit ini, mereka juga mengalami pembaharuan iman dan pengharapan. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika terpuruk. Dan sekali-kali kami tidak melupakan Tuhan ketika kami mengalami perubahan luar biasa, pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah namamu. Di akhir syafaat ini hamba berdoa untuk presbiter bertugas, pemandu lagu dan pemain musik, bahkan mereka kru di belakang layar yang mengupayakan kami boleh menikmati bersama video penuntun ibadah hari Minggu di kanal YouTube ini. Masing-masing talenta yang Tuhan beri, kami punya peran-peran tertentu yang Tuhan tentukan untuk kami jalani. Bapa, sempurnakanlah semua hal yang kami upayakan ini. Biarlah hasilnya bukan kami yang disebut, Tuhanlah yang ditinggikan. Dengan semangat melayani seperti ini, hamba percaya jerih payah tiap orang yang bekerja untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Terpujilah namamu. Di akhir syafaat ini kami bersatu hati untuk menyerahkan Vikaris Moria Waru yang pada hari Selasa yang lalu telah selesai mengikuti evaluasi Vikaris tahun pertama. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Karena itu tahapan berikut di tahun kedua, masa perupaan pendeta melalui vikariat yang akan ia tempuh 1 tahun ke depan. Tuhan tolonglah supaya setiap jalan yang ia lalui, tiap rencana yang dibuat majelis sinode, dan semua doa yang dinaikkan tiap warga jemaat untuknya berbuah pada waktunya. Lalu kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dikerjakan Vikaris nanti di tahun-tahun menjelang. Terpujilah namamu. Ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. See
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, Roma pasal 12 ayat yang pertama, firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta 4 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Penil Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pertama, keluarga NN yang pertama atas sumbangan berupa mie instan 2 dus dan minyak sayur 17 bungkus untuk diakonia. Yang kedua, NN kedua atas sumbangan berupa beras 5 karung A5 kg, gula 5 bungkus, minyak sayur 5 bungkus untuk diakonia. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah gereja senantiasa memberkati kedua keluarga NN tersebut. Ulang tahun,
Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan dari pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku saat ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku,